Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini saya akan memberikan informasi mengenai sebuah kuliner tradisional yang sudah sangat langka di kota Cirebon ini atau di Cirebon khususnya. Kuliner ini biasa disajikan di keraton-keraton, baik itu keraton Kasepuhan, keraton Kacerbonan, Kanoman, ataupun Kaprabonan. Nah, Nah, kuliner tersebut ini juga disajikan biasanya hanya setahun 2 kali pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Nah, untuk sega bogana sendiri seperti nasi kuning pada umumnya, tapi ada perbedaannya karena memang rempah-rempahnya juga berbeda dan cara penyajiannya berbeda karena lauk pauknya itu biasanya ada di dalam nasi kuning yang berbentuk gunungan atau seperti nasi tumpeng ya. Jadi ayam, telur, tempe semua masuk di dalam gunungan tersebut. Nah, untuk sejarahnya seperti apa Sega Bogana, awal muasalnya seperti apa? Mari kita simak video ini ya. Oke, Sinai. Hiu. Sampai jumpa lagi. Naskah-naskah itu cuma hanya dari cerita orang tua ke orang tua, jadi maksudnya sejarah lisan. Ya, dari sejarah orang-orang tua yang mengatakan orang tua ini bilang begini. Ya, dari mulai orang tua saya, terus juga Sultan sendiri, orang tua Sultan juga dulu pernah cerita, yang lain juga sama. Tapi kesimpulannya hampir sama gitu. Dan itu juga udah tersebar masalah kaitan sejarah Bogana, terus juga isinya apa saja dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah ada di YouTube ataupun di Google juga, ya nggak jauh lah sama sebenarnya. Nah, kalau menurut cerita yang saya dapatkan dari orang-orang tua dulu itu berasal dari seorang Ki Gede yang namanya Ki Gede Penderesan, itu di daerah Kuningan, di daerah Sanganurip sekarang. Itu Ki Penderesan itu makamnya di sekitar Istana Anyar tuh, Istana Anyar belok situ masuk. Dan di situ juga masih ada pohon-pohon besar yang masih mulai dikatakan kalau orang percaya gitu ya. Itu masih ada tuh semacam cap-cap gitu ya di pohon itu, kayak maunya ada cap binatang. Taruh namanya ada kalajengking atau ular atau apa, itu kalau jatuh ya jadi kalajengkingnya bener gitu. Kalau jatuh, nah itu di situ masih agak lumayan lah. Nah, yang pinggir jadi orang nggak pada kenal karena orang tahunya masuk ke Gunung Jati ya depan sampai. Nah, ini kan belok yang sini, yang Istana Anyar itu yang jarang ke situ. Nah, itu naik situ, itu makamnya Paran Air, terus nah di situ ada Geden Penderesan. Nah, waktu itu Geden Penderesan kan awalnya masih Hindu atau Buddha. Alhamdulillah dia itu istilahnya pencarian itu membuat lahang itu Pak. Jadi buat untuk gula gitu ya, gula aren dan sebagainya itu. Nah, selalu tiap hari itu di pohon itu dituin lahang sampai dia itu terkenal dan juga banyak industrinya dan sebagainya. Nah, sewaktu-waktu Mbak Cirebon, Marang Sungsang, Marang Cakrabuana juga berkunjung ke situ. Nah, dan Sunan Gunung Jati juga. Nah, pas kebetulan waktu itu tidak kurang bagus gitu. Biasanya lancar aja gitu, bagus dan sebagainya. Sambil dia itu berpantun, Pak. Jadi Kegedaan Penderesan itu berpantun sambil istilahnya nyanyi-nyanyi sastra dan lain sebagainya. Nah, begitu datang mereka coba kalau dia kan kebingungan lah, ini kenapa kok jadi berkurang ininya ya, apa namanya lahangnya tambah ini dan sebagainya. Nah, hanya setelah datang Bakuwo dan Sunan Jati, sairnya diganti, katanya ya sairnya diganti, yang tadinya Jajawokan memang diganti juga masih bahasa Sunda juga tapi ada Arabnya. Itu ternyata dimaksudkan unsur-unsur keislaman, yaitu syahadat. Nah, begitu diajarin syahadat, diajarin kalimat thayyibah. Nah, akhirnya kok jadi bagus lagi gitu.
lancar lagi. Satu itu berterima kasih, akhirnya beliau itu dan diinformasikan beliau akhirnya masuk Islam. Nah setelah beliau masuk Islam, ya juga para pengikut-pengikut yang waktu itu, karena dia sebagai sesepuh di situ, sebagai orang yang dituakan, dan akhirnya dia menjadi semacam kepala desa atau kepala wilayah di daerah tersebut. Banyaklah masyarakat sekitar itu masuk Islam. Itu akhirnya ditinggal lama itu sampai akhirnya terjadi juga kejadian yang biasanya subur, tanah itu jadi kurang dan sebagainya. Akhirnya memohon lagi, minta bantuan kepada Allah SWT melalui Sunan Gunung Jati, minta didoakan. Nah setelah berdoa, bertawasul pada Allah SWT, akhirnya alhamdulillah tanah daerah situ subur lagi dan sebagainya. Hanya sebagai rasa hormat. Nah kebetulan ada kunjungan Sunan Jati dengan Makuwu kedatang ke situ mendadak, gitu ya, mendadak. Jadi tidak memberitahu, tidak kasih tahu bahwa saya tuh mau ke situ. Nah begitu mendadak kaget, gede. Waduh gimana nih? Kebetulan waktu itu kan masih zaman masih paceklik, dari belum mulai ada, baru mulai tumbuh lagi barang-barang, baru mulai ada apa. Ya sudah kalau gitu ya kita mau menjamu, mau menghormati beliau dengan cara apa ya, seada-adanya barang, seada-adanya makanan dan sebagainya. Akhirnya nyantos boga tahun gitu kan bahasa Sunda. Nah itu nyana seboga buanana. Nah itu pengertian istilahnya aja. Bogana sebenarnya itu hakikatnya sebenarnya bogana saha kurang teh. Nah gitu. Jadi punya siapa sebenarnya saya tuh. Nah kan gitu. Nah hanya diterjemahkan sebenarnya yang punya kita semua adalah Gusti Allah, yaitu yang menciptakan kita semua sebagai Khalik, yaitu Allah SWT. Nah semuanya akhirnya setelah diterangkan, akhirnya merasa menjadi rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada ikhtiarnya kepada Syarif Hidayatullah Sunan Jati dan Baku juga. Ya dia menyediakan makanan yang seadanya. Yang waktu itu ada ayam lagi ngagremin, ya istilah ayam itu lagi telurnya itu ada 7 diangremin. Aduh gimana nih, akhirnya diambil. Nah terus ada makanan yang lain lagi, ada tahu, tempe, ada pokoknya seadanya yang ada di situ. Nah ada pohon kelapa diambil, dibuatlah, diparut, terus ada kunyit, ada apa dari. Akhirnya jadilah satu makanan khas yang waktu itu dirasakan enak gitu oleh Syarif sama Baku. Nah cuma dia merasa gak enak karena ini ayam cuma salah satunya, terus ini juga nggak ada lagi ikan dan sebagainya. Ya ini mah dongengnya seperti itu ya, dongengnya bahwa Syarif udah aja ayam yang tadinya lagi nganggrem ya balik lagi nganggrem. Jadi akhirnya si ayam itu hidup lagi, tulang-tulangnya masih ada, tapi akhirnya jadilah ayam lagi, jadi hidup lagi. Kalau bahasa Sunda hidup kan kulit, jadi akhirnya sangkan masuk lagi ke sangkan jadi hidup lagi. Nah itu cerita dongengnya seperti itu Pak yang diceritakan orang tua tuh. Nah ikan juga sama, ikan yang tadi tinggal tulangnya, ya durinya masukin lagi ke balong jadi hidup lagi ikannya, yang sekarang dikenal ikan apa itu, ikan kansra atau ikan apa. Nah itu yang dikenal, yang diceritakan oleh sejarah lisan dari orang tua-tua itu ya seperti itu. Nah jadi secara tertulis memang tidak ada, jadi hanya dongeng-dongeng dari cerita-cerita orang tua bahwa dulu awal Bogana itu ya dari situ gitu. Nah akhirnya karena disukai oleh Syarif, akhirnya udahlah dikembangkan di keraton juga. Nah, akhirnya mulailah di para juru masak yang ada di situ, yang kebetulan awalnya sebenarnya di Gunung Jati Pak. Jadi di situ ada juru masak yang di Gunung Jati itu, yang sampai hari ini sampai sekarang juga juru masak di Gunung Jati itu semuanya laki-laki. Dan di sana ada pawon gede, pawon cilik dan sebagainya. Dan di keraton juga ada pawon gede, pawon cilik. Dan orang-orangnya juga ada, tokoh-tokohnya. Nah itu dibuatlah awan dari situ.
akhirnya dikembangkan sampai akhirnya jadi tradisi di keraton. Jadi setiap kegiatan tradisi apa saja selalu ada nasi bogana, kecuali kalau maulud. Nah maulud juga ada nasi bogananya, tapi sebelum pelal. Kalau istilah Cirebon itu pelal, yaitu tanggal 8 dan tanggal 12, yaitu pelal alit dan pelal besar. Itu ada nasi bogana yang dikasihkan oleh masyarakat. Jadi setiap kegiatan tradisi apa saja di kita itu nasi bogana itu nggak tertinggal pada isi. Nah, satu. Kedua, waktu itu juga karena masih ada unsur-unsur Hindu juga tradisinya, waktu itu dibuatlah semacam tumpeng. Nah, tumpeng yang di gunungan. Nah, itu kan lambang orang-orang Hindu zaman waktu itu selalu membuat sesajen atau apa kan dibuat tumpengan, dibuat ke gunungan. Ini sebenarnya lambang juga, lambang yang agung, lambang yang kuasa, dan isi yang namanya gunung. Coba aja kalau di gunung manapun nggak ada hanya satu macam. Gunung itu isinya macam-macam, dari mulai pohonnya juga macam-macam pohon, dari buah-buahan macam-macam buah-buahan, ada binatangnya dari mulai yang kecil yang di dalam tanah sampai yang gede-gede, sampai yang ganas, sampai yang lunak, yang biasa ada semua di gunung itu. Itu melambangkan bahwa yang kuasa itu Allah itu menciptakan semua apa yang ada di muka bumi itu ada untuk keperluan siapa? Untuk keperluan manusia. Mulanya kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuatlah semacam simbol-simbol seperti itu, simbol gunungan. Nah, isinya cuma supaya lebih singkat karena kita itu ya terbatas segala sesuatunya. Jadi cukup ada bekakak ayam. Nah, ayamnya dimasukin ke gunungan tersebut. Terus ada telur, terus ada tahu, tempe dan lain sebagainya, bahan-bahan yang biasa dimakan sehari-hari oleh kita. Gitu. Jadi bahan-bahan sehari-harinya seperti itu dimasukkan semua, dan itu warnanya kuning karena dari kunyit, kebanyakan dari kunyit itu semuanya. Nah itu semuanya ada lambang dari mulai gunungan jelas, telur juga biasanya karena waktu diambil itu telurnya kan 7, itu sebenarnya melambangkan banyak. Nah, bisa juga hari yang 7. Nah kalau lebih hakikatkan lagi itu sebenarnya tentang kehidupan. Insya Allah menciptakan alam jagat raya itu bertahap-tahap. Mulanya kehidupan manusia juga bertahap-tahap, dari mulai lahir bisa ngomong, bisa jalan, sampai besar dan lain sebagainya. Ada balita terus sampai remaja, sampai akhirnya tua lagi dan akhirnya nggak ada. Itu tahap-tahapan kehidupan. Jadi ada 7 tahap kehidupan. Kalau kita dikenal di Keraton Cirebon, ada yang namanya ahadiyat, itu masih telurnya itu istilahnya. Saya rasa tidak ada salahnya, tidak mengapa hadir nasi bogana di hotel-hotel. Ya seperti contoh aja, misalkan ada nasi empal gentong yang modelnya seperti ini, ada modelnya Pak Dharma, ada modelnya siapa lagi, banyak lah. Jadi dalam rangka mengangkat kuliner tidak masalah. Jadi bukan identik dengan Cirebon. Ya memang yang mengangkat menginisiasi kuliner bogana ya Keraton Kacirebonan itu. Ya. Sehingga siapapun boleh bisa untuk yang jelas pasti rasa mungkin bisa berlain-lainan ya. Tadi masalah rasa memang di Keraton Kacirebonan masih belum pakai gram ya. Jadi pengen saya sekarang lagi mencoba kok sultanan jadi cek ya. Lagi utik-utik terus pakai gram apa sih untuk idealnya udah berapa tahun itu, sampai saya kemarin tadi malam menemukan itu cara memasak telur bogana itu bisa diangkat ya
baru muncul sekarang. Jadi saya rasa untuk stabil rasa memang harus ada standar ya. Jadi betul ya. Memang yang kita akui kelemahan pada waktu kuliner Bogana itu di sini, kita tidak memakai standar baku. Jadi kadang benar pada pikir lagi ngaco ya, jadi Bogana ikut ngaco. Itu ya. Jadi healing perasaannya. Jadi sekarang mesti benar. Pak Putri ada. Itu diberikan tugas ada nanti ke kita ini akan jalan, mesti ada konsep komitmen buat menguasai gerak-geraknya. Iya, tapi saya yang jelas sudah up to date, sudah uji coba, kita sudah mengetahui ya gerak-geraknya. Seperti kalau Bogana identik dengan bumbu inti ya, bumbu inti udah cukup bumbu inti dan bumbu geprek ya. Bumbu inti itu misalkan kunyit, bawang merah, bawang putih, kemudian apalagi yang basah tuh, ketumbar, itu ya intinya itu. Bogana modelnya yang sederhana pun disebut Bogana. Tapi kalau di keraton mungkin yang pepak bisa nggak belai. Ngetik untuk itu di rempah banyak saya lengkap. Ada berapa item Putri itu, misalnya ada tadi malam udah merinci, ada banyak lah, masuk ada ini kapulaga terus cengkeh itu lengkap. Nah itu bumbu kering itu. Nah bumbu Bogana nggak pakai rempah yang sederhana pun nggak bisa dikatakan Bogana ya. Dan juga di masyarakat mungkin dari kebuyutan bisa menginformasikan ada Bogana, kadang ada dikasih kacang panjang, ada tahu gitu, banyak gitu. Tapi intinya maksud bukan jadi Bogana ini ada beberapa ini model yang di masyarakat kadang sederhana. Intinya kalau dari ibu-ibu sih bumbu inti dan bumbu empal gitu aja. Jadi Bogana itu ya. Jadi mangga silakan untuk memperkenalkan jawantakan Bogana, masyarakat bisa ikut berkiprah ya di hotel kita ada sana. Ya, kemudian dari Keraton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan ya, masih beri pesanan dan lain sebagainya. Untuk resepnya itu kan masih menggunakan satu orang saja untuk menciptakan nasi Bogana itu, makanya sampai saat ini rasanya masih stabil aja. Namun nanti kan kami pasti akan saat membuka pohon Bogana ini lagi, kami pasti akan menggunakan juru masak. Pasti nanti kami akan menciptakan standar chef seperti yang di hotel-hotel. Kebetulan saya juga dari Politeknik Pasata Prima yang kemarin sempat magang di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Di bagian pastry saya juga mempelajari beberapa standar chef dan lain sebagainya seperti yang di hotel-hotel. Lalu juga kemarin saya juga berkesempatan untuk magang di Grage Hotel, tapi di bagian back office. Jadi saya tidak mempelajari bagian resep, tapi saya tetap, adik saya kebetulan anak kuliner, anak dari Tata Boga, dan magangnya tuh di Batika kemarin di bagian kitchen. Jadi kami ini emang sangat relate, anak-anaknya ini kebetulan semuanya mempelajari tentang kuliner. Jadi ya bisalah nanti dimasukkan beberapa ilmu-ilmunya gitu kan untuk dikolaborasikan dan menciptakan standar. Untuk saya sendiri masih sudah memiliki standar set, namun masih dalam uji coba, proses dan lain sebagainya untuk dipatenkan. Dan nanti setelah semuanya paten, insya Allah pohon Bogana ini akan kembali berjalan, dan saya sangat terbuka untuk kami semua, Keraton Cirebon sangat terbuka untuk kolaborasi
terbuka sangat luas lah untuk kolaborasi dari manapun, dari Disputbar tentunya kami sangat membutuhkan dukungan, dan juga ya kami tidak bisa sendiri, jujur kami masih kekurangan sumber daya manusia, kami masih membutuhkan orang yang peduli terhadap kelestarian kebudayaan, makanan, dan lain sebagainya. Rencananya kami akan membuka ini tidak akan lama lagi sih, semoga aja ya. Semoga tidak ada halangan dan semua juga bisa menikmati nasi bogana ala-ala keraton. Lalu juga terkait Bapak Reza, mari kita berkolaborasi. Kebetulan kemarin ayah saya suka banget nih sama empal gentongnya. Itu ngomong aja, punya Chef Riza enak banget, Chef Riza enak banget, empalnya itu gimana cara bikinnya. Itu emang diakui emang enak banget sih. Jadi ya empal belotong Pak. Iya. Iya. Jadi untuk sega bogana sendiri, bagi yang ingin tahu, ini cara pembuatannya untuk ala-ala keraton sendiri kami memiliki bumbu rempah yang mengandung banyak sekali item-item dari rempah-rempah. Seperti salah satunya, beberapa diantaranya ada masoi, beberapa batang, lalu juga ada adas, kelabet, ada juga jinten putih, jinten hitam, lalu ada kapulaga, dan lain sebagainya. Itu nanti termasuk dalam bumbu rempah, lalu nanti digiling semua. Nanti kami juga ada yang namanya bumbu basah, bumbu seperti bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Lalu juga nanti ada bumbu pelengkap seperti, sama ada bumbu seasoning, bumbu-bumbuan seperti garam dan lain sebagainya. Itu nanti semua disajikan dalam sebuah rangkaian yang nanti pada akhirnya akan menjadi sega bogana yang sangat lezat. Jadi mungkin itu saja sih apa yang bisa saya paparkan. Semoga memberikan sedikit gambaran mengenai pohon bogana dan nasi bogana. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya makan. Baik, sekali lagi dong berikan aplaus.